pagi, selamat bergabung dalam ibadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dulu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita terkabul untuk pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kiranya damai sejahtera dan berkat dari Tuhan dan memimpin menyertai ibadah kita mulai awal hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus, amin. ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk jemaat untuk duduk. Mari kita pujikan Kau Aku Cari Damai.
menyemangati jiwa kita. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Sudah saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Firman kita bagi kita. mempersembahkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Dan kami rindu setiap pujian ini sungguh berkenan di hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Bentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian firman
Mari Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Demikian juga ya Tuhan, untuk setiap kami jemaat Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah memuliakan, menyembah Tuhan, dan kita sekalian juga akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja yang bertumbuh. Ya. Mungkin kita sudah beberapa kali membaca, merenungkan secara pribadi akan firman Tuhan ini, bahkan juga seringkali kita mendengar khotbah dari setiap hamba Tuhan yang kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada bayi yang lahir, maka yang diharapkan adalah lahir dalam keadaan sehat. Karena sehat itu penting, sebab akan sangat menunjang di dalam proses pertumbuhan. Menunjang di dalam tumbuh kembang dari anak tersebut, sehingga sebagai orang tua akan berusaha sedemikian rupa untuk menjaga, untuk mengusahakan kesehatan anaknya, mulai dari dalam kandungan, ya, minggu pertama kehamilan, bulan pertama kehamilan, sampai waktunya kelahiran. Dan alangkah bahagianya kedua orang tua dari anak itu ketika anaknya lahir dengan sehat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua akan melihat bagaimana anaknya tumbuh baik, sehat. Maka itulah yang diusahakan oleh orang tuanya. Mulai makanan yang bergizi, minum vitamin agar bayi yang akan dilahirkan nanti sehat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga gereja. Gereja yang sehat itu pasti
mengalami pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Gereja mula-mula itu hanya 120 orang. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 jelaskan demikian. Namun ada sesuatu yang sangat luar biasa dari orang yang berjumlah 120 orang ini. Apa yang dikatakan kok mereka itu sungguh luar biasa? Karena mereka 120 orang ini, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Setelah Pentakosta, jumlah orang percaya itu bertambah dengan luar biasa. Ada pelipat gandaan yang besar. Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini sangat teliti di dalam menulis jumlah angka-angka. Ya. Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 menyebutkan jumlah yang sangat besar, yaitu 3.000 jiwa. Hal ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dari 120 orang ini menjadi 3.000 orang yang percaya. Nah, kalau mereka ini tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau mereka itu hanya asal-asal saja ke gereja, tidak mungkin adanya pertambahan jiwa. Kenapa hal ini ada pelipat gandaan yang luar biasa? Ini hasil dari kesungguhan mereka. Nah, kita akan belajar tentang tanda-tanda, ya, tentang gereja yang bertumbuh. Gereja itu selalu menekankan tentang pentingnya firman Tuhan. Jadi setiap kali firman Tuhan disampaikan, itu akan menjadi berkat bagi kita. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, kita harus merasakan, kita harus istilahnya itu mengenyam firman Tuhan itu. Itulah yang dialami oleh para umat Tuhan yang berjumlah 120 orang tadi. Mereka bukan hanya mendengar, tapi merenungkan, merasakan. Ibarat mereka itu makan tebu, yaitu dikunyah dan diambil sarinya. Dari situ akan bermanfaat bagi kesehatannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja selalu menekankan tentang pentingnya akan firman Tuhan. Jemaat mula-mula bertekun dalam mengikuti ajaran rasul-rasul dan menempatkan firman Tuhan itu sebagai fondasi dari kehidupan sehari-hari di dalam berjemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah bangunan itu akan ditentukan oleh mutu dari fondasi itu. Kalau fondasinya itu asal-asalan, fondasinya itu yang penting pokoknya ada saja, tidak memikirkan kualitasnya, tidak dijamin maka bangunan itu akan kuat. Karena bangunan itu akan diuji dengan adanya gempa, ya, adanya bencana dan lain sebagainya, akan diuji bagus dan tidaknya fondasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau fondasinya bagus, walaupun banyak gempa, digoncang sebagaimanapun juga, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan itu harus dijadikan fondasi di dalam kehidupan sehari-hari untuk kita sebagai umat yang percaya Tuhan? Sebagai umat Tuhan, kalau kita memiliki fondasi yang kuat, maka akan semakin kokoh di dalam iman pengharapan kita kepada
Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, rasul-rasul waktu itu menyadari betapa pentingnya mengajarkan firman Tuhan buat umat Tuhan. Maka pada rasul-rasul waktu itu, ya, mereka para rasul itu dengan serius mengajarkan tentang firman Tuhan, sehingga iman jemaat itu semakin teguh walaupun mengalami banyak tantangan, walaupun banyak mengalami ujian. Dan di situ akan mengalami adanya pertumbuhan gereja jika mereka teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan, hambatan di dalam bergereja, di dalam mengikut Tuhan itu tidak sedikit. Tantangan bisa saja dari dalam, dari saudara-saudara yang belum begitu kenal Tuhan. Tantangan juga bisa dari luar, dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka menjadi penghimpit, menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk bergereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kalau firman Tuhan sudah ada di dalam hatinya, menjadi fondasi yang kuat, sehebat apapun tantangan yang dialami, itu akan kuat di dalam Tuhan. Memang iblis tidak senang kalau ada anak-anak Tuhan yang setia. Iblis tidak senang kalau ada orang yang setia di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Iblis senantiasa mencari cara untuk membuat anak-anak Tuhan merasa enggan membaca firman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasul-rasul waktu itu dengan gigih, dengan begitu getol di dalam menyampaikan dan mengajarkan akan firman Tuhan, sehingga membuat kokoh iman dari umat Tuhan. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gereja bertumbuh itu ditandai dengan adanya persekutuan atau adanya ibadah bersama-sama. Jemaat mula-mula sering berkumpul, mereka bersatu dan saling menolong. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 45, di sana itu ada istilah saling memperhatikan dan suka berbagi di antara mereka, ya. Nah, dan di situ juga dengan disertai rasa sukacita dan tulus hati. Artinya apa? Mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka tidak egois, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Karena merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman yang ada di sekelilingnya, itu bukan orang lain, bukan orang asing lagi. Mereka adalah satu di dalam Tuhan. Karena penebusan Kristus, mereka itu menjadi satu saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menolong sesama, memperhatikan sesama, itu harus disertai dengan rasa sukacita, rasa tulus, ikhlas tanpa adanya paksaan. Nah, ketika kita melihat saudara kita yang kekurangan, yuk dibantu. Istilahnya jangan ada yang sampai merasa kekurangan. Dan di dalam membantu itu tidak menunggu kalau sudah berkelebihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika di suatu rumah makan ada seorang yang pura-pura jadi pengemis, dan dia makan seadanya dengan bekal yang dari rumah, ya, dimasukkan dalam tasnya itu sepotong roti, lalu pesen minuman. Setelah dia ada di meja makan, dia membuka tasnya, mengambil rotinya, dan dia minum minuman yang dipesannya.
Ada seseorang yang ada di sebelah mejanya. Seseorang ini memperhatikan bahwa kok ada orang yang ke rumah makan kok cuma bawa roti. Seharusnya itu makan makanan yang ada di situ, yang sudah dipersiapkan oleh pihak rumah makan tersebut. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka tergeraklah seorang yang ada di samping mejanya itu. Dia mengundang untuk bergabung makan bersama dengan seorang yang ada di sebelah mejanya tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan dia ingin berbagi, tidak memandang siapa orang itu, bagaimana keadaannya orang itu, tetapi yang ada dalam hatinya adalah aku ingin berbagi. Aku ingin menunjukkan kasih kepada orang ini walaupun aku belum mengenalnya. Nah, melihat hal itu saya sangat terharu. Bagaimana orang bisa mengasihi orang lain yang belum dikenalnya, bahkan tidak memandang akan kondisi orang itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang tersebut yang adalah orang yang berpura-pura menjadi pengemis itu sebenarnya orang kaya, ingin menguji akan ketulusan dari seseorang tersebut. Maka yang terjadi pembalasan yang luar biasa dari ketulusan dari seseorang yang memberikan makanan, yang mengundang makan bersama dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita memberi, kita tidak akan kekurangan, karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Itu janji firman Tuhan. Kita dalam memberi tidak usah nunggu kita kaya luar biasa, tidak. Mungkin ketika kita dalam keadaan pas-pasan, Tuhan itu menguji kita. Dalam keadaan kita pas-pasan, apakah kita juga mau membagi pada orang lain, untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini semuanya harus didasari dengan sukacita dan terus ikhlas di dalam menjalankan semuanya itu. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Itulah yang terjadi pada jemaat yang mula-mula. Mereka berbagi, mereka memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa kekurangan. Yang ada adalah ungkapan syukur di hadapan Tuhan karena kekurangan mereka ditutup oleh yang lain yang mempunyainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu mengingat kepada mereka yang mengalami kekurangan. Nah, mereka bersehati, mereka berkumpul di dalam Tuhan, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan juga mereka sebagai umat Tuhan, mereka ini senantiasa mengadakan persekutuan dengan saudara-saudara yang seiman. Jadi, persekutuan jelas ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting ya untuk mendukung di dalam pertumbuhan gereja. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan itu ada saling memberi dan saling menerima, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja bisa bertumbuh, yaitu gereja yang taat akan perintah Tuhan, yaitu dengan adanya sakramen perjamuan kudus yang senantiasa diadakan dan dilaksanakan, yaitu untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus bagi jemaat,
sehingga membuat jemaat yang mula-mula itu senantiasa mengasihi Tuhan. Mengingat bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa dilambangkan dengan adanya roti dan anggur perjamuan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-42 sampai 46, 42 dan juga 46, ya. Istilah memecah-mecahkan roti itu bisa diartikan itu makan bersama. Ya. Saling membagi, saling memberi. Tetapi juga bisa diartikan dengan adanya perjamuan kudus. Hal ini untuk mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan umat yang berdosa, sehingga mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya memperingati atau menjalankan perjamuan kudus akan menambah rasa kesetiaan, rasa syukur kepada Tuhan, sebab pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja bisa bertumbuh itu melalui ketekunan di dalam doa. Tanpa persekutuan doa, gereja tidak mungkin bisa bertumbuh dan maju. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada seorang dari Korea Selatan itu bersaksi, ya, dari Korea Selatan itu bersaksi tentang kegiatan doa mereka. Mereka pagi-pagi benar datang ke gereja untuk berkumpul bersama berdoa. Bahkan dalam musim salju pun mereka itu tetap mengusahakan untuk bisa bersekutu dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang menyaksikan adalah seorang hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu menjadi gembala dari sebuah gereja yang beliau layani. Di dalam persekutuan itu mula-mula sedikit orang, lalu makin lama makin bertambah dan bertambah, sehingga gereja itu hampir penuh. Tidak peduli itu apakah yang remaja, tidak peduli apakah itu yang dewasa dan yang lansia, mereka itu setia di dalam persekutuan doa. Dengan demikian gereja itu makin kuat, ya. Gereja itu makin kokoh di dalam mereka bertumbuh, mereka mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian di dalam persekutuan doa itu tidak hanya mementingkan mendoakan dirinya sendiri, tidak. Tetapi mereka sampaikan bahwa mereka juga mendoakan bangsa kita. Dengan demikian juga mereka juga memperhatikan umat Tuhan yang ada di negara kita ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Mereka belum mengenal kita secara pribadi, tetapi mereka mau mendoakan kita, mendoakan pekerjaan Tuhan yang ada di negara kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kegiatan kita, ya, dengan kegiatan doa kita? Tanpa doa itu berarti kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sama artinya kita tanpa melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Gereja Korea bertumbuh berkembang itu karena doa. Ya memang itu karya dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Tetapi dengan doa mereka melibatkan Tuhan di dalam setiap
apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula mereka setia dalam persekutuan doa. Mereka selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu berdampak di lingkungan, sehingga mereka itu disukai banyak orang, disukai semua orang, dan menghasilkan jiwa-jiwa baru dan membuat gereja itu makin bertumbuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kegiatan doa kita, apakah kita hanya mendoakan diri kita sendiri, atau kita hanya mendoakan orang yang ada di rumah kita saja, anggota keluarga kita saja? Kita harus mendoakan siapapun. Bahkan musuh sekalipun kita juga doakan. Bukan didoakan supaya cepat mati, bukan didoakan supaya mendapat celaka, tidak. Didoakan supaya sadar akan kejahatannya. Didoakan supaya Tuhan buka hatinya dan bertobat sehingga menjadi pengikut Kristus. Ya, mungkin saya juga didoakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu. Karena saya adalah orang yang benci kepada kekristenan waktu itu. Ya, saya menjadi orang yang tidak suka adanya kekristenan, sehingga saya mengolok-olok mereka yang ibadah. Ketika mereka berangkat ibadah, saya katakan, ini loh ada orang yang mau haleluya. Ya, pada waktu itu saya tidak ngerti apa itu istilah haleluya. Ya, saya olok-olok, saya benci mereka. Tetapi puji Tuhan, berkat doa mereka, kegigihan mereka di dalam mendoakan kami, maka saya bisa bertobat dan menerima Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya bisa ditambahkan di dalam jumlah orang percaya. Apa kerinduan kita di dalam kita bergereja? Bukankah kerinduan kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa baru yang membuat gereja kita ini makin bertumbuh dan berkembang? Itu kerinduan kita. Jadi kalau kita berdoa jangan hanya doa waktu makan saja. Tuhan terima kasih untuk berkat makanan ini, kuduskan Tuhan berkati, amin. Doa singkat, memang tidak begitu salah ya. Kalau kita doa mengucap syukur untuk berkat Tuhan, hanya singkat saja. Tetapi doa itu bisa dinamakan doa syafaat, yaitu mendoakan siapapun, mendoakan mereka yang belum di dalam Tuhan. Saya sampai hari ini, walaupun belum ada hasil yang begitu mencolok, tapi saya tetap mendoakan mereka, Bahkan yang sudah jauh dari kami pun kami doakan, yang belum mengenal Tuhan itu supaya mengenal dan percaya Tuhan, sehingga orang-orang percaya bisa ditambahkan, sehingga kerajaan surga itu bersorak-sorai karena ada satu jiwa yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekitar kita masih banyak orang yang belum percaya. Mungkin juga anggota keluarga kita yang lain yang belum percaya. Orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja kita, ada yang belum percaya. Itu yang menjadi PR bagi kita untuk mendoakan. Rekan-rekan kerja kita mungkin juga ada yang belum percaya, doakan, supaya mereka bisa percaya Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan di dalam kita bergereja, yang sangat penting bagi kita
adalah gereja bertumbuh itu karena adanya kesaksian. Amanat agung Kristus sebelum dia naik ke surga adalah agar para pengikutnya pergi untuk bersaksi tentang karya agung Kristus, yaitu pengorbanannya. Mulai dari kelahiran, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu adalah isi Injil yang harus kita sampaikan kepada orang yang di luar sana. Bagi kita yang sudah mengalami bertemu dengan Kristus secara pribadi di dalam iman kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka berita Injil keselamatan itu harus kita sampaikan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, pergilah. Kata pergilah itu merupakan suatu perintah yang harus dijalankan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus itu tidak hanya mengutus pergilah begitu saja, tetapi Tuhan Yesus memperlengkapi para murid dengan kuasa Roh Kudus untuk menyertai para pengikutnya dalam menjalankan amanat agung Tuhan yang sudah diberikan kepada para pengikutnya. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita pasif. Tuhan tidak menghendaki kita cuma tinggal diam saja. Yang penting kita datang, kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan, lalu pulang. Tidak. Tuhan menghendaki kita ini aktif di dalam pekerjaannya. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang yang harus direbut dari kuasa kegelapan. Itu tugas bukan hanya tugasnya seorang hamba Tuhan saja, tetapi tugasnya setiap orang yang percaya pada Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa dari cengkeraman kuasa dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Tuhan agar umatnya makin bertumbuh dan berkembang, gerejanya makin maju. Anak-anak Tuhan dikehendaki untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya mungkin kita ada yang belum sampai pergi ke luar negeri. Bagaimana saya bisa menjangkau mereka? Bagaimana saya bisa memenangkan mereka? Kami ada di sini. Sedangkan di luar sana, di luar negeri jauh. Jangkau mereka dengan doa. Dengan penuh kasih, doakan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, jangkau dalam doa kepada mereka. Kita dukung setiap pelayan Tuhan, kita dukung setiap para misionari untuk mereka menjangkau jiwa-jiwa. Nah, bagaimana dengan kita? Gereja kita apakah benar-benar menyadari tentang pentingnya? Yang pertama adalah firman Tuhan bagi kita. Untuk memberitakan firman-Nya, untuk menggunakan kesempatan kita untuk menjalani amanat agung Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 dan sampai 20, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sangatlah penting kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat dan membawa dampak yang positif
dampak yang baik bagi lingkungan kita, sehingga gereja dapat terus bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan Kristus. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong kita untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami merindukan akan pekerjaan Tuhan dimanapun berada ini bertumbuh berkembang. Gereja Tuhan makin berkembang, makin bertumbuh, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, setiap apa yang sudah kami renungkan bersama hari ini, hal-hal yang sudah disampaikan Tuhan melewati hamba-Mu, mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menjalani firman Tuhan, sehingga kerinduan kami, gereja Tuhan di tempat ini pula makin bertumbuh dan berkembang. Gereja Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Sanak famili kami, tetangga kami, kenalan kami, sahabat kami, mereka yang belum di dalam Tuhan, mereka dapat dijangkau untuk mereka diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, pakailah kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, untuk kami dapat bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami diberikan kekuatan dan diperlengkapi oleh Tuhan, untuk kami dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka makin hari makin ditambahkan sebagai bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pekerjaan Tuhan terjadi seperti pada zaman para rasul. Mereka ditambahkan oleh Tuhan. Waktu itu adalah 3.000 jiwa. Itu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya bahwa jikalau kami melibatkan Tuhan di dalam semuanya, maka Tuhan pun akan senantiasa menolong dan memberkati. Dan Tuhan berkenan untuk memberikan pada kami kekuatan di dalam kami memberitakan firman-Mu, sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dijangkau, diselamatkan, sehingga pekerjaan di seluruh muka bumi ini makin bertumbuh dan berkembang, banyak orang yang diselamatkan. Terpuji Engkau Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita mengenai gereja yang bertumbuh. Itu ditandai dengan adanya persekutuan. Mari kita untuk mendekatkan diri kita kepada ibadah-ibadah, bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kita karena kita satu penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya
kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap apa yang telah Tuhan berkatkan kepada kami pada saat ini, itu boleh membawa akan kedewasaan iman kami di dalam kami mengikut akan Tuhan. Ajari kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, melalui kedewasaan iman kami Tuhan, boleh mendorong akan pertumbuhan akan gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kepada setiap kami, untuk kami boleh senantiasa mempunyai rasa haus dan rindu untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama taat melakukan perintah Tuhan. Ajari kepada kami Tuhan, untuk senantiasa kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain, bersehati di dalam doa, sehingga ya Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh mendorong pertumbuhan akan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap yaitu keluarga demi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin di antara keluarga kami pada saat ini ada yang belum percaya kepada Tuhan. Ajari ya Tuhan kepada setiap kami, untuk kami bersenantiasa setia dan tiada putus-putusnya mendoakan untuk setiap anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Ajari kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, sehingga melalui kesaksian kami Tuhan, seluruh anggota keluarga kami Tuhan boleh percaya kepada Tuhan dan boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa di dalam pergumulan keluarga kami. Mungkin di tengah-tengah keluarga kami ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga setiap keluarga kami Tuhan boleh mendapatkan akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kesehatan anak kami Enzo. Tuhan, Engkau kasihani anak-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau bekerja di dalam tubuhnya anak-Mu ini, sehingga anak Enzo Tuhan boleh mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan, sehingga kesehatannya akan dipulihkan oleh Tuhan, pertumbuhannya akan disempurnakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Karena itu ya Tuhan, kami hanya berseru, bersandar akan tangan pengasihan Tuhan, sehingga anak Enzo ini Tuhan boleh disembuhkan, boleh dipulihkan karena nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang pada saat ini sudah lansia. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena usia, karena kesehatan mereka. Karena itu ya Tuhan,
Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan akan kedamaian di dalam setiap anak-anak-Mu yang sudah lansia ini Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa bersama-sama kami beribadah, namun demikian kerohanian mereka senantiasa berkorban untuk memuliakan akan nama Tuhan. Mereka senantiasa yaitu mempunyai rasa haus untuk senantiasa mereka bersekutu di hadapan Tuhan. Ajari mereka ya Tuhan, pengharapan mereka tidak terputus-putusnya untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mbak Miem. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Sugeng. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Mbak Kartun. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kepadanya, sehingga walaupun mereka tidak beribadah, namun demikian mereka semua senantiasa memuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pengabaran Injil. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa memakai setiap kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan ini Tuhan boleh senantiasa mendorong hidup kami, boleh memancarkan akan kasih Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa nama harum nama Tuhan dan boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan kami boleh membawa buah-buah yaitu jiwa-jiwa yang baru ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, bangsa dan negara kami akan mengadakan pelantikan pemimpin yaitu pemimpin bangsa kami, yaitu presiden. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kedamaian, kesejahteraan, keamanan kepada bangsa kami, sehingga Tuhan, bangsa kami Tuhan senantiasa merasakan akan setiap zaman perlindungan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap Bapak pemimpin kami, biarlah ya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Ajari kepada setiap Bapak pemimpin kami Tuhan, untuk senantiasa mempunyai rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga di dalam menjalankan segala pemerintahan ini Tuhan, mereka boleh melakukan yaitu dengan rasa takut kepada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa terkhusus Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau memakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah yaitu semua, yaitu dimanapun bangku pemerintahan yang mereka tanggung jawab, yang mereka duduki, sehingga melalui anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama menerima setiap kebenaran firman Tuhan, setiap ibadah bersama-sama, dan darah itu semua boleh membawa akan menuntut akan kehidupan kami selanjutnya. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus akan setiap doa syafaat kami hanya ke dalam kuasa Tuhan, dan kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita ini dengan pujian Aku Diberkati.
Oke, puji Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan terus memakai di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warta untuk kita sekalian, untuk ibadah minggu, liturgi akan dilayani Ibu Gembala, sehingga satu Ibu Dewi, yang kedua Saudari Krisna, dan syafaat Ibu Tuti, kolektor Ibu Ratna, tiket dan penyambut jemaat keluarga Bapak Poniran. Yang selanjutnya untuk pelayan besok Ibu yang lain, yaitu tim musik dan operator, keyboard Saudara Yosua, gitar Ibu Mariani, ajar Saudara David, operator Bapak Petrus. Untuk ibadah wilayah 1 itu di keluarga Bapak Petrus yang akan dipimpin pujian Ibu Pipit, dan untuk wilayah yang kedua itu di keluarga Bapak Fendi ya. Itu pakai F ya, bukan P ya, Pak Fendi. Terus liturgi Ibu Tuti ya. Dan yang selanjutnya untuk hari ini akan dilanjutkan katekisasi ya, jam 4 ya, jam 4 sore. Dan untuk itu mohon bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang sudah mengawali di dalam katekisasi itu dapat melanjutkan, sehingga akan menambah akan kekuatan iman kita ya. Dan yang lain belum ada, masih ada dari pengurus Bapak Ibu pengurus, dan ini adalah minggu terakhir ya. Dan untuk minggu pertama kita akan adakan rapat ya pengurus. Dan untuk minggu terakhir, minggu kelima, kita akan kehadiran tamu dari Bali ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan di sini. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Minggu terakhir di dalam bulan Juni ya, itu bulan depan. Ini sudah minggu terakhir bulan Mei ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan berkati. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan akhiri di dalam pujian doxologi dan doa berkat. Terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan sebelumnya mari kita arahkan hati kepada Tuhan untuk terima berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai berkat kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Amin.
kembali. Doa teduh Tuhan Yesus memberkati.